Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pada hari ini adalah hari yang sangat spesial, khususnya untuk keluarga kami dan umumnya mungkin untuk rekan-rekan, para sahabat kami, para keluarga kami. Pada hari ini adalah saya pribadi, ini adalah penyelenggaraan untuk pernikahan anak kami yang nomor 2, yaitu Fajar Shodiq Escape. Ya, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Saya sangat bahagia mengundang teman-teman, rekan-rekan bisa hadir, walaupun mungkin ya apa adanya. Yang jelas hadirlah. Kenapa? Itu kebahagiaan saya di situ dengan kehadiran teman-teman seperti itu. Mengadakan hajatan ini. Ya bahasa ini hajatan, tapi saya berasumsi ini adalah syukuran. Kenapa? Karena syukuran itu adalah kita bersyukur, ya. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, bisa menyelenggarakan pernikahan anak kami yang nomor 2, ya. Bisa ngundang teman-teman, bisa kita makan bersama walaupun mungkin ya makannya apa adanya. Itu. Sebelumnya juga mengundang rekan-rekan artis juga ya Pak, yang sudah menyebar undangan juga ya Pak ya. Ya, memang ada beberapa artis yang saya undang, khususnya tadi Irfan Hakim, ada Citra Kirana, mungkin beliau itu mungkin ada halangan atau gimana gitu ya, tapi yang jelas kita udah mengundang. Dan kalau pejabat tadi kita dari mulai kepala dinas Kabupaten Bekasi, kayak Pak Camat, Pak Kapolsek gitu ya. Tapi yang udah hadir ini adalah tadi kepala dinas sosial yang sudah hadir. Tadi dari Polres juga udah diwakilkan, udah hadir. Tinggal mungkin tamu undangan yang lainnya, mungkin mudah-mudahan beliau nggak ada halangan yang saya undang bisa hadir. Enggak pun juga saya nggak kecewa, karena setiap manusia pasti mempunyai kepentingan masing-masing. Bukan berarti tidak menghargai mungkin kepentingan masing-masing. Kadang ada yang berbarengan dengan waktu gitu. Itu. Sebelumnya kalau ketika sama Irfan Hakim dan Mbak Citra Kirana seperti apa sih Pak? Mungkin waktu dulu pernah ada apa gitu? Ya, saya dekat dengan Irfan Hakim itu. Beliau kan datang ke sini membawa ODGJ berbarengan dengan Nopi Yanti ya, Pratiwi ya gitu. Dia kalau nggak salah datang ke Al-Fajar 3 kali gitu. Dalam jangka waktu Covid, terus kedua kali dia bawa ODGJ, terus datang lagi bawa ODGJ juga gitu. Nah, ya kalau menurut saya sih mungkin itu udah rasa dekat ya menurut saya gitu. Tapi menurut beliau mungkin lain, karena kan mungkin mereka banyak kesibukannya gitu. Tapi bukan berarti kita berasumsi atau beraduga bahwa nggak dekat gitu ya gitu. Karena artis itu kan beda dengan saya. Kalau saya mungkin ya istilahnya kalau memang diundang ya saya datang, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau memang mungkin kebaran waktu ya kita mohon maaf sama yang undang kan begitu ya. Jadi kita nggak merasa kecewa gitu. Kalau Mbak Citra Kirana Pak pernah? Kalau Citra Kirana enggak. Yang pernah kesini itu Mas Ari Untung ya, Prisca Nasution, Jessica Mila. Ya itulah yang pernah datang ke sini gitu. Artis-artis yang mungkin. Tapi kalau untuk saya diundang ke media ya mungkin alhamdulillah ya gitu, bisa bertemu dengan artis kayak Denny Sumargo gitu ya, itu iya gitu ya, paling itulah itu. 2005 mendirikan yayasan berarti ya Pak ya? 2005 berarti ya Pak? Ya mulain awalnya saya tahun 92 kan saya dulu kan kusir Delman tuh. Nah di situ awalnya tahun 92 sampai tahun 2005. Nah saya bentuk di barak-barak untuk mereka berteduh, untuk mereka ya istirahat di situ gitu. Nah tahun 2012-nya saya bikin legalitasnya, izin operasionalnya. Dari mulain pasien ada beberapa orang hingga sekarang ini udah 511 orang, termasuk lansia, termasuk ada orang sehat tapi tidak punya tempat tinggal. Nah ini sekarang PR saya ini, saya harus punya ruangan atau tempat untuk orang bukan ODGJ tapi dia tidak punya tempat tinggal, usia udah 60 ke atas. Nah ini karena sudah mulai berdatangan ya. Dulu kan ODGJ aja tuh, terus ODGJ karena banyak lansia yang telantar, akhirnya saya bikin ruangan untuk lansia. Nah sekarang ini PR saya ini untuk membuat orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan tanda kutip yang tidak diperhatikan oleh anaknya, memang dia tidak punya anak, sudah tidak bisa bekerja, tapi dia secara jiwa sehat. Nah ini kita rasa kepedulian, mudah-mudahan nanti bisa terkabul gitu. Itu PR-nya berarti. PR pertama sekarang ini terakhir nih ya,
ingin mempunyai ruangan untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Kan ada yang datang sendiri ke sini, ya ibu-ibu pada datang sendiri yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya anak, dia usaha udah nggak bisa. Dan ada juga, ya beberapa lagi tuh laki-laki ya atau perempuan yang tidak punya tempat tinggal juga, yang sudah tidak dipedulikan oleh anaknya. Asalnya dari mana aja berarti? Dari nasional udah. Ada yang dari Palembang ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Jakarta. Karena kita tidak memilih dia mau agamanya apa, dia mau sukunya apa. Di mata hati itu adalah kemanusiaan. Itu di saya sini tadi ada yang mungkin agamanya ada juga sih, tapi mayoritas Islam. Ada Kristen, ada Buddha, ada Katolik. Saya bukan lihat agamanya gitu. Ya, yang penting kemanusiaan saya itu yang membuat saya tuh tidak pilih kasih gitu. Gitu. Oke Pak, bisa dibilang sudah sukses dengan cara membantu banyak orang gitu ya. Buat Bapak sendiri tips kesuksesan itu apa sih Pak? Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi ya yang saya rasakan, saya kan sempat di demo juga oleh masyarakat sini. Terus banyak juga yang menghina. Ya mungkin untuk merintis panti ini bukan orang semacam, bukan level seperti saya. Pertama orangnya punya intelektual yang tinggi. Kedua dia punya secara finansial yang tinggi. Kalau saya kan kusir delman. Tapi saya yakin ketika saya mengangkat harkat martabat sesama manusia, derajat saya akan diangkat. Ini maaf Mbak, ini maaf sekali nih ya. Ini biayanya untuk hajat apa, untuk kita syukuran ini itu 200 juta. Tapi saya tidak keluar uang. Saya cuma bicara bahwa saya nih kalau ada rezeki saya mau syukuran anak saya. Kenapa? Anak saya ini kawin udah setahun selalu, belum dirayakan, belum disyukuri gitu. Nah terus udah setahun udah punya anak satu, ya saya niat saya terkabul. Saya ngomong sama orang baik, udah Pak Marsan nanti biarin nanti saya yang membiayakan semua. Jadi bukan saya Mbak nih yang semenggak ini gitu, bukan gitu. Kayak tadi makanan catering, ya ini juga ini bukan saya. Jadi ada orang baik. Dan saya pun disuruh pakai ini jas. Saya kan nggak pernah pakai jas, karena kan saya tiap hari mau ODGJ. Nah Bapak sekali-sekali Pak untuk menghargai tamunya. Nanti beli jas, baju putih, ya Bapak dalam satu sehari semalam tuh berubah lah gitu. Makanya saya beda ada nih, ya. Setiap hari Mbak tuh saya nggak jauh dari lingkaran ODGJ. Saya pakai celana pendek kadang-kadang ya. Bahkan juga kadang-kadang pengunjung nih. Ya ada beberapa tempo hari pengunjung yang artis. Itu sama saya tuh nggak salaman. Malah disalaman sama pasennya. Dia nanya Pak Marsan yang mana Pak? Padahal saya sendiri. Saya bilang tunggu Mbak ya, saya mau nanti saya panggil orangnya. Begitu saya pakai baju rapi, baru saya temuin dia. Loh, katanya bukan Bapak Pak? Ya, saya bilang tadi iya. Masya Allah dibilang kayak gitu ya. Saya tidak mau menampilkan keindihan saya gitu. Ya karena pada umumnya dan pada dasarnya saya bukan orang yang memang penampilan seperti ini. Ini pun merasa malu dengan diri saya gitu. Gitu. Barangkali tadi saya mengangkat harkat martabat orang yang sudah terseok-seok sampai orang udah GJ yang rambut sampai 1 meter gitu ya, kita tolong. Ada yang hamil dari jalanan sampai lahir di sini. Ada ibu-ibu sengaja dibuang oleh anaknya. Nah, barangkali itu yang mengangkat harkat martabat saya bisa seperti ini. Ini sebetulnya Mbak ya, dari seluas tanah 100 meter awalnya. Sekarang ini 1 hektar itu bukan level saya. Bangunan saya kemas sekarang ini bukan bangunan yang sederhana, semi permanen, layak untuk orang-orang ODGJ. Ada kelas-kelasnya. Terus juga kita bikin ya ada jadwal untuk kegiatannya, kayak ada pengajian, kayak olahraga, kayak upacara. Jadi kita layani mereka sebagai mestinya manusia yang seutuhnya. Saya tidak membedakan gitu ya. Dan saya juga berterima kasih barangkali para donatur-donatur yang sudah menyisihkan rezekinya, yang jauh datang ke sini, yang berupa apa aja diberikan. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Doa saya mewakili yang ada di panti ini sebanyak 511 orang. Mudah-mudahan pada donatur saya selalu diberikan sehat. Sehat, diberkahi, dan memberikan kesuksesan gitu. Tanpa orang baik, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Pak Marsan berarti 511 orang itu udah termasuk lansia dan ODGJ? Iya seluruhnya, termasuk anak kecil 2. Anak kecil itu kenapa Pak? Anak kecil yang tadi anak kebutuhan khusus itu sengaja dititipkan sama orang lain tapi nggak diambil lagi. Ibu-ibu nitip Bu, saya nitip anak, saya beli susu. Nah, 1 jam 2 jam sampai berbulan-bulan nggak diambil. Akhirnya anak ini udah dari mulai umur 2 bulan sampai 11 tahun dirawat sama ibu itu. Karena ibu tadi itu udah nggak nyanggup ngerawatnya karena dia udah tua usianya. Akhirnya anak ini kan kebutuhan khusus. Akhirnya
dibawa ke dinas sosial. Di dinas sosial sekabupaten Bekasi untuk cari panti asuhan anak yang usia dia itu tidak ada yang menerima. Akhirnya dibuang ke saya. Nah akhirnya saya terima, saya cari orang yang untuk ngerawatin dia. Saya tuh bayar mbak, cari orang ngerawatin dia, yang penting orang tuh mau. Karena tadi anaknya tadi makan disuapin, BAB juga dicebokin, pakai baju dipakein. Nah jadi di situ kesulitannya. Tapi Allah berikan kemudahan, ada orang mau dah tuh, walaupun kita bayar. Saya senang sekali tuh dengan orang itu gitu, ya gitu. Berarti sekarang harapannya apa Pak untuk yayasan Pak? Harapan saya ke depan, ya, Mbak. Kalau saya lihat sangat-sangat prihatin dengan ODGJ. ODGJ ada yang dipasung, ada yang ditelantarkan. Nah harapan saya ke depan mengangkat harkat martabat orang-orang disabilitas mental khususnya atau ODGJ gitu ya. Nah satu, kedua, sebagaimana mestinya kita berikan mereka tuh kelayakan seperti orang sakit-sakit biasa, difasilitasi dengan baik ya, dilayani dengan baik ya, sesuai kemanusiaan lah. Ini yang masih langka. Terus masih banyak ODGJ di luar lain. Coba Mbak perhatikan, itu YouTube bawa ke tempat saya, kayak Sinopi itu ya, ada yang keadaan hamil, ada yang sudah tidak pakai busana. Beliau pun membawa ke tempat lain juga bingung. Nggak semua orang terima, tapi saya tetap saya terima. Barangkali orang ini bisa mengangkat harkat martabat saya yang bahasanya sudah kebuang-buang. Itu. Ya saya yakin Mbak ya, kalau kita menolong orang yang di bawah, ya secara tidak langsung Allah pasti punya janji sama kita untuk kita lebih baik hidup kita gitu. Dan harapan saya ke depan ya mudah-mudahan ODGJ ini kita berikan kelayakan sebagaimana mestinya orang sakit biasa, dilayani dengan baik, tempatnya layak ya, makan yang standar gizi, kesehatan juga harus kita berikan kesehatan secara fisik gitu. Itu harapan saya.